Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini setiap manusia tentu berharap dapat menjadi penghuni surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tempat di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada penderitaan. Di sanalah Allah menyediakan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Namun dalam ajaran Islam, ada beberapa peringatan yang sangat keras yang disampaikan oleh Rasulullah. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai bentuk kasih sayang agar manusia tidak terjerumus ke dalam jalan yang dapat menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Salah satu peringatan tersebut berkaitan dengan perilaku manusia yang dapat membuat seseorang dijauhkan dari surga. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwa ada orang-orang yang tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Rasulullah bersabda, "Ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul manusia, dan wanita yang berpakaian tetapi seakan-akan telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga dapat tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh." HR Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ada perilaku tertentu yang sangat dibenci dalam Islam, hingga Rasulullah memberikan peringatan yang sangat tegas kepada umatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, pembahasan seperti ini bukanlah untuk menghakimi siapapun. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kesalahan, namun Islam selalu mengajarkan agar kita melakukan muhasabah, yaitu melihat kembali diri kita sendiri dan memperbaiki apa yang masih kurang. Karena sesungguhnya tujuan dari peringatan dalam agama bukanlah untuk membuat manusia putus asa, tetapi agar manusia kembali kepada jalan yang benar sebelum terlambat. Dalam pembahasan ini kita akan melihat 7 tipe wanita yang disebutkan dalam berbagai nasihat ulama dan hadis sebagai perilaku yang sangat dibenci dalam Islam. Tujuannya bukan untuk menyalahkan tetapi agar kita semua dapat belajar dan memperbaiki diri. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, saya ingin menyapa sahabat semua yang sedang menyaksikan kajian ini. Dari daerah mana sahabat menyimak video ini? Apakah dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari daerah lain di Indonesia atau bahkan dari luar negeri? Tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan satu sama lain. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu berusaha memperbaiki diri dan menjaga kehidupan kita agar tetap berada di jalan yang diridainya. Sahabat yang dirahmati Allah, tipe wanita pertama yang diperingatkan dalam hadis Rasulullah adalah wanita yang berpakaian tetapi seakan-akan telanjang. Peringatan ini disebutkan secara jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya." HR Muslim. Hadis ini bukan sekadar peringatan biasa. Rasulullah menggunakan ungkapan yang sangat tegas untuk menggambarkan betapa seriusnya masalah ini dalam pandangan Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berpakaian tetapi telanjang bukan berarti seseorang benar-benar tidak mengenakan pakaian. Yang dimaksud adalah seseorang yang mengenakan pakaian tetapi pakaian tersebut tidak menutup aurat dengan baik. Misalnya pakaian yang sangat ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh, pakaian yang sangat tipis hingga menampakkan apa yang seharusnya tertutup, atau pakaian yang sengaja dirancang untuk menarik perhatian dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, menjaga aurat bukan hanya sekadar aturan tentang pakaian. Ia adalah bagian dari menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Allah memerintahkan wanita beriman untuk menjaga aurat mereka sebagai bentuk perlindungan terhadap diri mereka sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka." Surat Al-Ahzab 59. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kehormatan wanita. Menutup aurat bukanlah bentuk pembatasan, tetapi justru bentuk perlindungan dan kemuliaan bagi seorang wanita. Sahabat yang dirahmati Allah, di zaman sekarang godaan untuk mengikuti tren dan gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat sangatlah besar. Media sosial, budaya populer, dan lingkungan seringkali memengaruhi cara seseorang berpakaian. Namun seorang muslimah yang memahami nilai-nilai Islam akan selalu berusaha menjaga kehormatan dirinya.
Ia menyadari bahwa kecantikan sejati bukan hanya terletak pada penampilan, tetapi juga pada ketaatan kepada Allah. Karena itu peringatan Rasulullah dalam hadis tadi seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bukan untuk menyalahkan tetapi untuk mengajak setiap muslimah agar kembali menjaga kehormatan dirinya sesuai dengan ajaran Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika seorang wanita menjaga auratnya dengan baik, ia bukan hanya menjaga dirinya dari pandangan yang tidak baik. Ia juga sedang menjaga harga diri dan kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Semoga Allah menjadikan para wanita muslimah sebagai wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya dan mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, tipe wanita kedua yang sangat diperingatkan dalam Islam adalah wanita yang suka mengadu domba dan menyebarkan fitnah di antara manusia. Perilaku ini mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, namun dalam ajaran Islam dosa ini sangat berat. Mengadu domba adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Kadang hal ini dilakukan dengan cara yang sangat halus, melalui cerita yang dilebih-lebihkan, potongan pembicaraan yang dipelintir, atau kabar yang tidak jelas kebenarannya. Perilaku seperti ini seringkali muncul dalam percakapan sehari-hari. Ada orang yang merasa senang ketika menceritakan keburukan orang lain, menyampaikan cerita yang belum tentu benar, atau menyebarkan sesuatu yang akhirnya menimbulkan konflik di antara keluarga, teman, bahkan masyarakat. Padahal Rasulullah memberikan peringatan yang sangat tegas tentang perbuatan ini. Beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan mengadu domba bukanlah dosa kecil. Ia adalah dosa besar yang dapat merusak hubungan manusia dan mendatangkan kebencian di antara mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bagaimana satu ucapan yang disampaikan tanpa hati-hati dapat menimbulkan masalah yang besar. Sebuah cerita yang awalnya dianggap sebagai percakapan biasa bisa berubah menjadi fitnah yang merusak persahabatan, merusak hubungan keluarga, bahkan memecah belah masyarakat. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan, karena lisan yang tidak dijaga dapat menjadi sumber dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim seharusnya berhati-hati dalam berbicara. Jika perkataan tersebut membawa kebaikan, maka katakanlah. Namun jika tidak membawa manfaat, lebih baik diam. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang wanita yang menjaga lisannya dari mengadu domba sebenarnya sedang menjaga banyak hal dalam hidupnya. Ia menjaga kehormatan dirinya, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan menjaga hatinya dari dosa yang dapat menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa menyebarkan fitnah dan adu domba akan membawa kerusakan dimanapun ia berada. Orang-orang akan kehilangan kepercayaan kepadanya, dan hubungan yang seharusnya dipenuhi dengan kebaikan berubah menjadi penuh kecurigaan. Karena itu Islam mengajarkan agar kita selalu berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Lisan yang kita gunakan setiap hari bisa menjadi sebab datangnya pahala yang besar, tetapi juga bisa menjadi sebab datangnya dosa yang berat. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang menyakiti orang lain dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu berkata baik dan membawa kebaikan. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam hubungan antara suami dan istri dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan saling menjaga satu sama lain. Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan dunia, tetapi juga sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Namun di antara perilaku yang sangat diperingatkan dalam Islam adalah ketika seorang istri bersikap durhaka kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Durhaka yang dimaksud bukan sekadar perbedaan pendapat dalam rumah tangga. Perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar dalam kehidupan suami istri. Yang dimaksud adalah sikap meremehkan, menghina, tidak menghargai usaha suami, atau dengan sengaja menolak kewajiban sebagai istri tanpa alasan yang benar. Rasulullah pernah memberikan peringatan yang sangat keras mengenai hal ini. Beliau bersabda, "Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak tanpa alasan yang benar hingga suaminya marah, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi." Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam menjaga keharmonisan hubungan suami istri adalah sesuatu yang sangat penting. Hubungan tersebut tidak boleh dipenuhi dengan sikap saling merendahkan atau saling menyakiti. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga.
Ia bertanggung jawab menafkahi keluarga, melindungi keluarganya, dan memimpin rumah tangga agar tetap berada di jalan yang diridai Allah. Karena itu ketika seorang istri menghargai suaminya, ia sebenarnya sedang membantu menjaga keharmonisan rumah tangga. Sikap saling menghormati antara suami dan istri adalah kunci kebahagiaan dalam keluarga. Namun sebaliknya, ketika seorang istri terus-menerus meremehkan suaminya, mengungkit kekurangannya, atau tidak menghargai usaha yang telah dilakukan suaminya, perlahan-lahan hubungan rumah tangga bisa menjadi penuh dengan konflik. Sahabat yang dirahmati Allah, perlu dipahami bahwa Islam tidak pernah membenarkan suami untuk berlaku zalim kepada istrinya. Rasulullah sendiri mengajarkan agar para suami memperlakukan istri mereka dengan penuh kelembutan. Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya." H.R. Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan. Karena itu pembahasan tentang durhaka kepada suami bukanlah untuk menyalahkan wanita, tetapi untuk mengingatkan bahwa dalam rumah tangga terdapat tanggung jawab yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Sahabat yang dirahmati Allah, rumah tangga yang bahagia tidak dibangun dengan kesempurnaan, tetapi dibangun dengan kesabaran, saling menghargai, dan keinginan untuk terus memperbaiki diri. Semoga Allah menjadikan setiap rumah tangga dipenuhi dengan kasih sayang, saling menghormati, dan keberkahan yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, tipe wanita berikutnya yang sangat diperingatkan dalam Islam adalah wanita yang suka menampakkan diri dan mencari perhatian lelaki yang bukan mahramnya. Dalam ajaran Islam, perilaku ini dikenal dengan istilah tabarruj, yaitu memperlihatkan kecantikan atau perhiasan secara berlebihan untuk menarik perhatian. Pada zaman sekarang, perilaku seperti ini seringkali dianggap biasa. Banyak orang merasa bahwa menampilkan diri secara berlebihan adalah bagian dari gaya hidup modern. Namun dalam pandangan Islam, perilaku tersebut justru sangat diperingatkan karena dapat membuka pintu berbagai keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu." Al-Ahzab 33. Ayat ini mengingatkan agar seorang wanita menjaga kehormatan dirinya dan tidak menampilkan kecantikan secara berlebihan di hadapan orang yang bukan mahramnya. Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seorang wanita terletak pada kehormatan dan penjagaan dirinya, bukan pada seberapa banyak perhatian yang ia dapatkan dari orang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, mencari perhatian mungkin terasa menyenangkan bagi sebagian orang. Pujian dari orang lain, perhatian dari banyak orang, dan pengakuan di lingkungan sosial seringkali membuat seseorang merasa dihargai. Namun perlu diingat bahwa perhatian manusia tidak selalu membawa kebaikan. Kadang perhatian yang datang justru membuka pintu fitnah yang dapat merusak kehormatan seseorang. Karena itu Islam mengajarkan agar seorang wanita menjaga dirinya dengan penuh kehormatan. Bukan berarti wanita tidak boleh tampil rapi dan indah. Islam justru sangat menghargai keindahan dan kebersihan. Namun keindahan tersebut seharusnya dijaga dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran agama, bukan ditampilkan untuk menarik perhatian yang tidak semestinya. Sahabat yang dirahmati Allah, di zaman media sosial seperti sekarang, godaan untuk pamer dan mencari perhatian menjadi semakin besar. Banyak orang yang tanpa sadar menampilkan dirinya dengan cara yang dapat mengundang pandangan yang tidak baik. Padahal setiap gambar, setiap video, dan setiap hal yang ditampilkan kepada publik akan meninggalkan jejak yang dapat memengaruhi banyak orang. Seorang wanita yang menjaga dirinya sebenarnya sedang menjaga kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari banyak orang untuk merasa berharga, karena ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi oleh ketaatannya kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya akan mendapatkan kemuliaan yang jauh lebih besar. Ia dihormati bukan karena penampilannya semata, tetapi karena akhlaknya yang baik dan ketakwaannya kepada Allah. Semoga Allah menjaga para wanita muslimah agar selalu menjaga kehormatan dirinya dan menjadikan mereka wanita-wanita yang mulia di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, tipe wanita berikutnya yang sangat diperingatkan dalam Islam adalah wanita yang menyakiti dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Allah bahkan menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah untuk menyembahnya. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang tua dalam kehidupan seorang anak. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." QS Al-Isra 23.
Ayat ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa setelah kewajiban untuk beribadah kepada Allah, kewajiban berikutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sahabat yang dirahmati Allah, orang tua adalah sosok yang telah berkorban begitu banyak demi anak-anaknya. Seorang ibu mengandung dengan penuh kesulitan selama berbulan-bulan, merasakan sakit ketika melahirkan, dan kemudian merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Seorang ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia memikul tanggung jawab besar agar anak-anaknya dapat hidup dengan baik dan memiliki masa depan yang lebih baik. Namun terkadang ketika seorang anak sudah dewasa, ia mulai melupakan semua pengorbanan tersebut. Ada yang mulai berbicara dengan nada yang kasar kepada orang tuanya. Ada yang merasa kesal ketika diminta membantu. Bahkan ada yang merasa malu dengan kondisi orang tuanya sendiri. Sikap seperti ini sangat dibenci dalam Islam. Rasulullah pernah menegaskan bahwa durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwa keridaan Allah sangat berkaitan dengan keridaan orang tua. Rasulullah bersabda, keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. H.R. Tirmidzi. Hadis ini menjadi pengingat bahwa hubungan seorang anak dengan orang tuanya bukanlah hubungan biasa. Di dalamnya terdapat keberkahan yang sangat besar. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang wanita yang berbakti kepada orang tuanya sebenarnya sedang membuka pintu kebaikan yang sangat luas dalam hidupnya. Doa orang tua yang tulus dapat menjadi sebab datangnya keberkahan dalam kehidupan seorang anak. Sebaliknya, ketika seorang anak menyakiti hati orang tuanya, ia sedang membuka pintu kesulitan dalam hidupnya tanpa ia sadari. Karena itu Islam sangat menekankan pentingnya berbicara dengan lembut kepada orang tua, menghormati mereka, membantu mereka, dan tidak pernah menyakiti hati mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, jika saat ini orang tua kita masih hidup, itu adalah kesempatan yang sangat besar untuk berbakti kepada mereka. Jangan menunggu sampai mereka tiada baru kita menyesal karena tidak sempat membahagiakan mereka. Semoga Allah menjadikan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu menjaga hati mereka dengan penuh kasih sayang. Sahabat yang dirahmati Allah, tipe wanita berikutnya yang sangat diperingatkan dalam Islam adalah wanita yang memiliki sifat sombong dan suka meremehkan orang lain. Sifat ini seringkali muncul secara perlahan tanpa disadari. Seseorang mungkin merasa dirinya lebih cantik, lebih kaya, lebih terpandang, atau lebih dihormati dibandingkan orang lain. Perasaan tersebut kemudian membuatnya memandang rendah orang lain dan merasa dirinya lebih baik daripada mereka. Padahal dalam pandangan Allah, ukuran kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kecantikan, harta, atau kedudukan. Yang menentukan kemuliaan seseorang hanyalah ketakwaannya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat 13. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia tidak memiliki alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya lebih mulia di sisi Allah. Rasulullah juga memberikan peringatan yang sangat keras tentang sifat sombong. Beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. H.R. Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan kesombongan yang sangat kecil pun dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kesombongan seringkali muncul dari hal-hal yang sebenarnya sangat sementara. Kecantikan akan memudar seiring waktu. Harta bisa hilang dalam sekejap. Kedudukan bisa berubah kapan saja. Namun ketika seseorang menjadikan hal-hal tersebut sebagai alasan untuk merendahkan orang lain, ia sedang menanamkan kesombongan dalam hatinya. Kesombongan juga dapat muncul dalam bentuk yang lebih halus. Misalnya merasa dirinya paling benar, tidak mau menerima nasihat dari orang lain, atau merasa dirinya selalu lebih baik daripada orang di sekitarnya. Padahal seorang hamba yang dekat dengan Allah justru akan semakin rendah hati. Ia menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah, bukan hasil dari kehebatannya sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, kerendahan hati adalah salah satu akhlak yang sangat dicintai oleh Allah. Orang yang rendah hati akan lebih mudah diterima oleh orang lain dan lebih mudah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang sombong akan sulit merasakan kedamaian. Ia selalu ingin dipuji, selalu ingin dianggap paling benar, dan selalu merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Karena itu Rasulullah mengajarkan agar kita selalu menjaga hati dari kesombongan dan berusaha bersikap rendah hati kepada siapapun. Sahabat yang dirahmati Allah,
Semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Sang Pencipta. Kesadaran inilah yang membuat hati menjadi lembut dan jauh dari kesombongan. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menjadi hamba yang rendah hati di hadapannya. Sahabat yang dirahmati Allah, tipe wanita berikutnya yang sangat diperingatkan dalam Islam adalah wanita yang sering menyakiti orang lain dengan lisannya maupun dengan sikapnya. Perilaku ini mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya bisa sangat besar dalam kehidupan manusia. Terkadang seseorang merasa bahwa ucapan yang ia keluarkan hanyalah sekadar candaan atau ungkapan emosi sesaat. Namun tanpa disadari, kata-kata yang tajam bisa meninggalkan luka yang sangat dalam di hati orang lain. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan. Karena lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling mudah membawa manusia kepada dosa. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadits Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim sejati adalah orang yang tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya. Sahabat yang dirahmati Allah, menyakiti orang lain tidak selalu terjadi melalui tindakan besar. Kadang hal itu terjadi melalui kata-kata kecil yang diucapkan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Misalnya mengejek kekurangan orang lain, mempermalukan seseorang di depan banyak orang, atau berbicara dengan nada yang merendahkan. Bagi orang yang mengucapkannya mungkin hal itu terasa biasa saja. Namun bagi orang yang mendengarnya, ucapan tersebut bisa menjadi luka yang sulit dilupakan. Bahkan dalam beberapa kasus, kata-kata yang menyakitkan dapat merusak hubungan yang sudah terjalin lama. Persahabatan yang sebelumnya penuh kehangatan bisa berubah menjadi jarak dan permusuhan hanya karena satu ucapan yang tidak dijaga. Karena itu Rasulullah selalu mengajarkan agar seorang muslim berhati-hati dalam berbicara. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat. QS Kaf 18. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Semua akan dicatat dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang wanita yang memiliki akhlak yang baik akan selalu berusaha menjaga lisannya. Ia memilih kata-kata yang lembut, menenangkan, dan membawa kebaikan bagi orang lain. Kehadirannya justru membuat orang di sekitarnya merasa nyaman, bukan merasa terluka. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa menyakiti orang lain dengan lisannya akan perlahan-lahan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Orang mungkin akan menjauh bukan karena mereka membenci, tetapi karena mereka tidak ingin terus-menerus terluka oleh kata-kata yang menyakitkan. Sahabat yang dirahmati Allah, menjaga lisan bukanlah perkara yang mudah. Ia membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan latihan yang terus-menerus. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita membahas berbagai tipe perilaku yang sangat diperingatkan dalam Islam, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa banyak orang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut tanpa menyadarinya? Sebagian orang mungkin tidak pernah berniat menjadi pribadi yang buruk. Mereka tidak pernah berniat menyakiti orang lain, tidak berniat durhaka kepada orang tua, dan tidak berniat melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Namun dalam perjalanan hidup manusia seringkali terbawa oleh kebiasaan, lingkungan, dan pengaruh zaman. Hal-hal yang awalnya dianggap kecil perlahan-lahan menjadi kebiasaan yang terus dilakukan tanpa disadari. Misalnya dalam hal perkataan, awalnya seseorang hanya bercanda dengan mengejek orang lain. Lama-kelamaan ejekan itu menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut berubah menjadi sikap yang menyakiti orang lain. Begitu pula dengan sikap sombong. Kadang seseorang tidak menyadari bahwa ia mulai meremehkan orang lain. Ia merasa dirinya lebih baik, lebih benar, atau lebih layak dihormati dibandingkan orang lain. Padahal kesombongan seringkali masuk ke dalam hati manusia dengan cara yang sangat halus. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu penyebab terbesar seseorang tidak menyadari kesalahannya adalah karena kurangnya muhasabah diri. Muhasabah adalah kebiasaan untuk melihat kembali diri sendiri, menilai perbuatan yang telah dilakukan, dan bertanya kepada diri sendiri apakah kita sudah berada di jalan yang benar. Orang yang jarang melakukan muhasabah akan sulit melihat kesalahannya sendiri. Ia lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kekurangan dirinya sendiri. Padahal para ulama selalu mengajarkan bahwa memperbaiki diri harus dimulai dari mengakui kekurangan yang ada dalam diri kita. Sahabat yang dirahmati Allah, dunia saat ini juga sering membuat manusia lebih fokus pada penilaian manusia daripada penilaian Allah.
Selama seseorang dipuji oleh orang lain, ia merasa dirinya sudah benar. Padahal pujian manusia tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang berada di jalan yang benar. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang dilihat Allah. Karena itu seorang muslim seharusnya selalu berusaha memperbaiki dirinya, meskipun orang lain tidak melihat usaha tersebut. Ia tidak menunggu teguran dari manusia untuk berubah. Ia berubah karena kesadarannya bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatannya. Sahabat yang dirahmati Allah, kesadaran seperti inilah yang membuat seseorang terus memperbaiki dirinya. Ia tidak merasa dirinya sudah baik, tetapi selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Karena sesungguhnya manusia yang paling beruntung bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang menyadari kesalahannya dan segera memperbaikinya sebelum terlambat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang selalu melakukan muhasabah diri dan diberikan kekuatan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita mendengarkan berbagai peringatan dalam pembahasan ini, mungkin ada di antara kita yang mulai merenung. Peringatan-peringatan yang disampaikan dalam Islam bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan manusia agar tidak terjerumus ke dalam jalan yang dapat menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali kepadanya. Selama manusia masih hidup, selama napas masih berhembus, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Pembahasan tentang berbagai tipe perilaku yang diperingatkan dalam Islam seharusnya menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk melihat kembali diri kita sendiri. Mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan kesalahan tanpa disadari. Mungkin ada kata-kata yang pernah kita ucapkan yang melukai hati orang lain. Mungkin ada sikap yang tanpa kita sadari membuat orang lain merasa tidak dihargai. Namun yang terpenting bukanlah siapa yang paling banyak melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah siapa yang bersedia memperbaiki dirinya setelah menyadari kesalahannya. Sahabat yang dirahmati Allah, manusia yang paling mulia bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang ketika menyadari kesalahannya, ia segera kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Ia memohon ampun kepada Allah, memperbaiki akhlaknya, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. H.R. Tirmidzi. Hadis ini memberikan harapan yang sangat besar bagi setiap manusia. Kesalahan yang pernah kita lakukan tidak harus menjadi akhir dari perjalanan hidup kita. Selama kita mau bertaubat dan memperbaiki diri, Allah selalu membuka pintu rahmat-Nya. Sahabat yang dirahmati Allah, kehidupan ini sangat singkat. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama lagi kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Karena itu jangan menunggu sampai terlambat untuk memperbaiki diri. Jangan menunggu sampai waktu yang tersisa sudah terlalu sedikit. Mulailah dari hal kecil. Perbaiki cara berbicara kepada orang lain. Jaga hubungan dengan keluarga. Hormati orang tua. Jaga kehormatan diri. Dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Sahabat yang dirahmati Allah, jika pembahasan ini terasa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua, semoga kebaikan ini juga bisa sampai kepada lebih banyak orang. Dukungan sahabat dengan subscribe, menyukai dan membagikan video ini akan membantu agar pesan-pesan kebaikan seperti ini terus tersebar dan menjadi amal jariah bagi kita bersama. Semoga Allah menjaga kita semua dari perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari surga, dan menjadikan kita termasuk hamba yang mendapatkan rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.